Nah, jadi selamat bergabung lagi di pertemuan kita di kelas apologetika. Kita hari ini temanya akan membahas kembali beberapa topik panas relasi antara Islam dan Kristen. Tapi terutama kita ingin bisa membangun jembatan ya. Jadi temanya hari ini bridging understanding antara Islam dan Kristen. Eh, Mungkin tidak banyak ya yang berusaha membangun jembatan, jadi duduk di jembatan itu bisa aja sendirian ya. Tapi ya kita latihan aja ya bagaimana melakukannya ya. Nah, ada dua topik yang kita berusaha bahas hari ini, yaitu eh, ini Pak Julius juga udah bergabung, selamat bergabung Pak Julius. Yang pertama soal Tritunggal ya, terus yang kedua bacaan dari Bapak Ibu yang sesi 12 hari ini adalah soal kematian Yesus ya. Nah, ayat yang Tritunggal ini kita udah pernah lihat juga di kelas, tapi kita lihat lagi ya. Pertanyaannya adalah, jadi sebenarnya ayat ini cukup curious ya. Pertanyaannya kenapa bisa di Quran ada klaim bahwa Isa putra Maryam ya, jadi Yesus, Maria dan Allah ya dianggap eh, bagian dari Tritunggal itu begitu ya. Sehingga ini ada ayatnya ya dari surah 5 Al-Maidah 116 dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Nah, kalau kita lihat di Quran Web ID ya, paling tidak ada tafsir dari Kemenak ya. Ini sumbernya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Terus saya ambil bagian paragraf yang menerangkan, karena pertanyaannya, eh, kalau kita tanya ya, kelompok agama Kristen maupun Katolik yang mana sebenarnya yang memahami Tritunggal sebagai Maria, Yesus, dan Allah gitu ya. Itu nggak ada gitu ya. Sehingga sangat curious ayat itu muncul dengan formulasi yang demikian ya. Apakah kita tidak bisa ya menjawab mengapa ayat itu munculnya seperti itu begitu ya. Jadi apa bisa cukup interesting. Bu Cetri ngangkat tangan. Bu Cetri ada komentar? Menurut sejarahnya itu Hmm. ada aliran tuh koliridianisme itu berkembang pada masa-masa gereja perdana, Pak, berkembang di wilayah Arab pada sekitar abad 4 sampai 5 Masehi. Jadi penganut utama ajaran ini itu menyembah Maria dan menganggapnya sebagai dewi ilahi. Yang personanya itu mirip dengan Tritunggal, Pak. Trinitas palsu yang terdiri dari Allah Bapa, Yesus dan Maria. Oh Jadi ya, ini ada eh, ada sekte tertentu yang memang tampaknya menyembah Maria ya, karena mungkin tadinya tradisinya devosional kepada Maria dalam bentuk doa, tapi ini terus berkembang lebih jauh ya. Tapi itu sebenarnya nggak mainstream dianggap kekristenan ya. Ya jadi apa? Kalau yang mainstream denominasi Protestan maupun Katolik tampaknya sih nggak ada ya. Jadi kebanyakan kalau di Indonesia di apa ditanya klaim yang semacam itu jadi bingung ya. Eh, Siapa sebenarnya berpandangan bahwa Maria itu bagian dari Tritunggal gitu ya. Nah, paling tidak ya dari Kemenak ada ada informasi ini ya bahwa, dan ini ada ininya ya, ada referensinya dari Al-Alusi. Ini tokoh juga ya, penafsir ya, di awal-awal perkembangan sejarah Islam yang bilang bahwa ada peristiwa di mana orang-orang Nasrani di Najran itu menganggap bahwa Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Ya, jadi ini ada referensinya, mungkin bisa lebih lebih ditelusuri ya daripada mungkin
apa kelompok-kelompok informal yang mungkin sulit sulit dicari begitu ya. Nah, paling tidak tafsir Kemenak seperti ini sebagai penjelasan terhadap ayat dari Al-Maidah tersebut. Nah, ayat ini pernah bikin insiden juga ya bahwa ini dari tahun 2022 ada artikelnya, ada buku yang diterbitkan Kemendikbudristek keliru menjelaskan Trinitas ya, PGI minta segera ditarik ya. Ini ada screenshot dari bukunya ya. Di situ ditulis bagian yang ini ya, apa, Protestan dan Katolik Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal satu Trinitas. Di Katolik juga begitu. Ya, jadi ditulisnya apa, Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus. Jadi ini bukan semacam sekte kecil yang dibilang apa, punya paham Maria itu Tuhan ya, melainkan Kristen Protestan yang besar dengan seluruh denominasinya dan yang memprotes juga PGI begitu ya. Terus Katolik juga disebutkan seperti itu. Ya jadi tampaknya kalau membaca ayat itu secara literal bisa terjadi pemahamannya seperti buku PPKN SMA SMP ini begitu ya, sehingga PGI bereaksi ya minta bukunya ditarik dan buku ini akhirnya ditarik sih. Ya tapi artinya sebenarnya pemahamannya cukup ini ya, cukup apa, cukup luas sampai masuk ke buku pelajaran PPKN. Eh, Walaupun di tafsir Kemenak ada semacam informasinya bahwa itu di zamannya Al-Alusi, eh, Kristen tertentu yang dari Najran begitu ya. Nah, seberapa mainstream Kristen tertentu itu tergantung kita menafsirkannya gimana ya. Saya menduga ya ayat itu memang eh, menyuarakan kritik ya terhadap kelompok Kristen, dan di abad ke-6 karena belum ada yang Protestan yang masih gereja mainstream Katolik ya yang jadi satu begitu ya, maka itu diarahkan kepada yang mainstream itu ya karena tampaknya ayatnya cukup serius begitu ya. Jadi bukan kepada sekte yang apa kecil yang tidak signifikan di dalam gereja ya, melainkan memang diarahkan kepada gereja Kristen yang mainstream gitu ya. Nah, tapi kenapa ayatnya jadi seperti itu ya? Jadi harus ada semacam penjelasan yang mungkin lebih lebih menggambarkan kali ya. Nah, di dalam sejarah gereja ya ada satu perdebatan juga. Kalau Bapak Ibu belajar mungkin sistematik teologi kali munculnya ya, atau sejarah gereja tergantung yang mana ya. Ada perdebatan antara Cyril dari Alexandria dan Nestorius dari Konstantinopel ya. Dan di dalam perdebatan ini Nestorius yang diputuskan sebagai heresi, sebagai bidat. Lalu eh, kelompok Nestorius ini menerima persekusi ya. Kita harus bayangkan nih zaman medieval begitu ya. Sehingga banyak yang pindah mengungsi termasuk ke Jazirah Arab. Ya, jadi baik scholars Muslim maupun Kristen sama-sama bisa menerima sejarah yang mengatakan bahwa ada intermingling ya antara kelompok Islam mula-mula dengan kelompok-kelompok Kristen mungkin yang dari kelompok Nestorius itu yang masuk ke Jazirah Arab begitu ya. Nah, perdebatan antara Nestorius sama Cyril ini cukup rumit. Kalau Bapak Ibu sampai bersentuhan dan mendiskusikan di sistematik teologi atau sejarah gereja ya, mungkin juga bisa cukup ini ya, harus effort ya untuk menangkap seberapa tipis itu perbedaan-perbedaannya yang diperdebatkan ya. Yang pasti ya ada satu kalimat yang terkenal dari Cyril of Alexandria itu yang disebut istilahnya Theotokos ya, artinya Mother of God ya atau ibu dari Tuhan begitu ya. Nah, persoalannya adalah di dalam Kristologi ya, kita memikirkan eh, Yesus kalau memang punya dua natur ya, natur ilahi dan natur manusia begitu ya. Bersatunya di dalam diri Yesus itu seperti apa begitu ya.
Dan di dalam perdebatan gereja ini ya yang diputuskan di Konsili Efesus ya. Ini gambar ilustrasinya ada yang di sebelah kanan bawah ini Cyril, yang di sebelah kiri Nestorius ya. Cyril karena dia jadi kelompok yang menang di dalam Konsili Efesus itu, ini kelompok yang jadi pemahaman mainstream ya, Cyril dari Alexandria. Eh, Penggambaran ilustrasinya seperti itu wajahnya. Nah, lalu eh, buat Cyril ya, natur ilahi dan natur manusia di dalam diri Yesus itu menjadi satu person, begitu ya, yang disebut hipostasis. Makanya di dalam pengakuan iman Kristen zaman sekarang kita mewarisi juga ya bahwa ada satu substansi ya, homoousia begitu ya, satu substansi ilahi, tetapi ada tiga person begitu ya. Nah, di dalam diri Yesus ada satu person yang di dalamnya menyatu ya natur ilahi dan natur kemanusiaan ya, hipostasis begitu ya. Nah, jadi tapi kalau perdebatannya seperti itu ya, Bapak Ibu bisa membayangkan ya betapa tipisnya, karena ini berarti permasalahan bagaimana kita memahami person ya, pribadi, hipostasis dan natur begitu ya. Di dalam perdebatan-perdebatan awal antara Nestorius dan Cyril begitu ya, bahasa yang dipakai itu adalah satu natur dan dua natur. Karena eh, pembedaan bahasa yang sangat tipis itu ya. Kalau pilihannya satu natur dan dua natur ya, itu jadi luar biasa konfrontatif dan frontal begitu ya. Nah, tapi terus dari kelompok Cyril itu mengembangkan eh, pemahaman hipostasis ini ya. Jadi walaupun ada dua natur, tetapi dua natur ini nggak lantas bertikai ya di dalam diri Yesus, melainkan menjadi satu person begitu ya, satu hipostasis. Nah, ini kan pemahaman yang sangat ini ya, sangat halus bernuansa begitu ya. Sehingga kalau dilihat dari sisi satu atau dua saja ya, apapun istilahnya itu ya, natur atau pribadi atau apa begitu ya. Ada kelompok-kelompok yang bilang satu, ada kelompok yang bilang dua ya. Nah, yang Nestorius mereka berniat juga baik ya. Artinya gini ya, Nestorius melihat kelompok Cyril ini jangan-jangan dia mengkompromikan kemanusiaan Yesus. Ya karena mau menegaskan ketuhanannya ya dengan menyebut Theotokos, artinya karena Maria adalah ibu dari Yesus dan Yesus itu satu person ya, eh, Tuhan dan manusia jadi satu, sehingga kita bisa menyebut Maria itu Mother of God, Theotokos. Nah, kalau Nestorius dia berusaha membelah itu ya dengan berhati-hati. Dia bilang bahwa loh cuman bagian kemanusiaan dari Yesus saja yang dilahirkan oleh Maria. Begitu ya, sehingga Maria itu tidak bisa disebut Theotokos melainkan Christotokos. Ya, Maria adalah ibunya Kristus dan cuman bagian manusianya aja yang lahir dari Maria. Ya, kembali ya perdebatan itu sangat sangat subtil ya, sangat bernuansa, sangat tipis gitu ya. Artinya sebenarnya baik baik Cyril maupun Nestorius ya sama-sama mengakui ada kemanusiaan dan ada ketuhanan di dalam diri Yesus. Ya ini mirip sama perdebatan kita di kelas kalau kita simulasi debat ya. Itu sebenarnya banyak hal yang sama, cuman nanti kelompoknya yang menghasilkan klaim atau berusaha mendefend klaim tertentu atau kontra tertentu, mereka akan bilang bahwa cuman di bagian ini aja yang sedikit ini, yang tipis ini yang kita berbeda gitu ya. Sedangkan kelompok yang melawan biasanya berusaha memojokkan kelompok yang punya klaim atau ini ke pojok yang lebih ekstrim gitu ya loh. Kamu berarti kan total atau absolut ya klaimnya ya. Tapi biasanya enggak ya, sehingga kelompok yang bertahan itu banyak banyak disclaimer gitu ya. Nah, ini perdebatannya mirip semacam itu ya, sebenarnya persetujuannya cukup besar ya dan cukup substansial bahwa baik Cyril maupun Nestorius sama-sama memahami bahwa di dalam diri Yesus itu ada eh, apa? Ada natur ilahi dan natur manusia, hanya di dalam diri Yesus sendiri itu
terjadinya seperti apa? Apakah masih terpisah baik-baik ya? Itu maunya Nestorius ya. Cyril berpendapat bahwa ini menjadi satu karena bukan split personality ya, melainkan hipostasis begitu ya. Nah, jadi perdebatannya rumit. Terus kalau ditubrukkan menjadi cuman satu atau dua gitu ya, one nature atau two natures gitu ya, ini jadi frontal dan jadi runyam. Dan di dalam apa perdebatan itu, di dalam konsili di Efesus itu akhirnya Cyril yang apa dianggap ortodoks, Nestorius yang dianggap bidat terus harus terpaksa menyingkir begitu ya. Nah, di dalam perdebatannya demikian ya, makanya tidak heran Pak Eliezer waktu forward ini ya, forward pemikiran dari John of Damascus yang melakukan kritik terhadap Islam di abad-abad ke-7 awal itu ya. John of Damascus itu eh, mengira bahwa Islam itu terpengaruhnya Arianisme. Ya karena seolah-olah menolak ketuhanan Yesus begitu aja ya. Tetapi mungkin secara historically kelompok yang benar-benar bersentuhan itu Nestorius. Sedangkan Nestorius dan Cyril sebenarnya dua-duanya sama-sama mengakui natur keilahian dan natur kemanusiaan Yesus. Cuman perbedaannya mungkin yang paling mencolok adalah perbedaan bahasa ini ya. Kadang-kadang apa diskusi teologi itu rumit tapi kita ujung-ujungnya pingin satu kata yang sederhana untuk membedakan kamu kelompok saya atau bukan kelompok saya gitu. Zaman sekarang kan kita juga begitu ya. Sering sekali perdebatan antara kelompok-kelompok Kristen itu padahal pemahaman itu bisa rumit ya, pemahaman teologis tapi ujung-ujungnya kita cuma tanya kamu tulip apa nggak tulip, kamu tulip yang mana gitu ya, atau kamu ineransi atau nggak ineransi gitu ya, kamu literalis atau nggak literalis gitu ya, kamu baptisnya apa ya, Islam atau percik. Jadi kita tuh kadang-kadang lebih care terhadap badge ya, label yang bisa membedakan daripada substansi pemahaman teologisnya gitu ya. Nah, yang menjadi bahasa label itu di zaman Cyril dan Nestorius adalah Theotokos ini. Ya, karena ini yang istilah yang muncul dari Cyril ya dan apa dilihat sebagai mengutamakan keilahian Yesus sehingga cocok dengan tradisi yang diwarisi dari konsili-konsili sebelumnya dan itu yang akhirnya menjadi mainstream pemahaman Kristen di zamannya begitu ya sedangkan Nestorius itu ditolak. Nah, jadi kalau demikian ya mungkin Bapak Ibu jadi bisa memahami ya bahwa eh, bahasanya itu Theotokos itu ya bisa saja menjadi ini ya apa eh, semacam jangkar pengait pemahaman ya karena begini kalau Yesus itu Tuhan begitu ya which is diakui oleh Cyril maupun Nestorius ya maka kalau kita bilang ibunya Tuhan ya itu maksudnya apa masa ibunya Tuhan bukan Tuhan gitu ya nah padahal itu pemahaman bahasa yang kompleks ya yang apa membawa semacam eh, beban muatan perdebatan teologis tertentu yang berat begitu ya. Tapi disederhanakan jadi Theotokos atau bukan Theotokos. Begitu ya sehingga kalau ada figur yang dilihat sebagai Tuhan terus ada ibunya dari Tuhan, masa ibunya Tuhan bukan Tuhan juga begitu ya. Sehingga pemahaman yang cepat ya terhadap istilah yang semacam itu bisa menghasilkan ayat yang seperti kita lihat di Al-Maidah 116 itu ya. Jadi dengan kata lain ya, apalagi apalagi eh, kelompok Nestorius ya. Mungkin kalau kita ngomong sama kelompok Nestorian itu akan bilang ya bahwa itu kelompok Cyril ya eh, itu sebenarnya merendahkan kemanusiaannya Yesus, ya mengabaikan, ya atau bahkan kalau lebih keras lagi mungkin denying begitu ya. Jadi cuman ada keilahiannya aja ya, makanya kita menolak karena Yesus benar-benar manusia. Karena di dalam pemahaman yang ortodoks di dalam iman Kristen ya, kalau Tuhan itu nggak menjadi manusia, kalau manusia itu tidak tersentuh oleh keilahian ya, maka manusia itu tidak ditebus. Karena yang bisa menyembuhkan kemanusiaan yang sakit ini ya adalah keilahian.
sehingga perlu terjadi inkarnasi itu, sehingga Yesus ya di dalam pemahaman Athanasius kalau Bapak Ibu baca sejarah gereja ya harus pada saat yang bersamaan Tuhan dan pada saat yang bersamaan manusia, karena kalau tidak seperti itu kemanusiaan tidak punya harapan karena tidak ada sentuhan ilahi di sana. Gitu ya. Jadi apa? Sebenarnya baik Cyril maupun Nestorius dua-duanya memahami itu, dan kritiknya Nestorius terhadap Cyril adalah, nah Cyril ini mau mengabaikan kemanusiaannya Yesus. Padahal kalau Yesus nggak benar-benar manusia, kemanusiaan itu nggak ditebus. Begitu ya. Sehingga bisa jadi ya di dalam kelompok-kelompok Nestorius itu berkembang pemahaman teologis yang lebih karikatural terhadap kelompok Kristen mainstream. Ya, lalu kelompok Nestorius ini kan mengungsi ke Jazirah Arab bersentuhan dengan komunitas Islam mula-mula, sehingga kritik-kritik semacam itu bisa juga menyebar di dalam komunitas ya. Dan terhadap yang mainstream ortodoks pembahasannya jadi seperti itu. Oh, apa? Mereka menuhankan Maria. Begitu. Padahal kalau Cyril ditanya ya enggak juga ya. Baik Cyril maupun Nestorius nggak punya pemahaman yang semacam itu, tapi kita dengan mudah bisa memahami di dalam labeling dan di dalam polemik apa eh, istilah-istilah teologis yang punya kerumitan bisa jadi lebih flat ya, didatarkan supaya di dalam penyederhanaan itu kita bisa membedakan siapa kelompok yang mana ya, apakah dia kawan atau lawan gitu ya. Jadi bisa dibilang ya, kalau kita mau balik lagi ke ayat Al-Maidah itu ya, bahwa ayat itu memang melakukan kritik ya terhadap pemahaman yang dianggap mainstreamnya Kristen ya, karena apa eh, tafsir Kemenak juga tidak menyebutkan ya ada kelompok kecil sekte yang lain yang apa yang dikritik, melainkan dianggap orang Kristen yang berpandangan seperti itu ya. Tapi orang Kristen yang berpandangan seperti itu bisa kemungkinan muncul dari interaksi dengan kelompok-kelompok Nestorian yang mengkritik istilah Theotokos itu. Ya, karena Theotokos itu muncul di dalam konsili Efesus dan menjadi semacam istilah kunci ya untuk menentukan pemahaman teologis di zamannya gitu ya. Jadi dengan kata lain kita bisa bilang bahwa Quran tidak salah mengerti ya, bahwa dia memang ayat itu mengkritisi ya pemahaman tertentu yang bisa jadi adalah beredar di Jazirah Arab di dalam apa interaksi dengan pemahaman Nestorian. Nah, namun sebenarnya yang dikritik Quran juga terutama adalah politeisme. Ya, jadi mungkin bukan Tritunggal yang di dalam pemahaman Cyril dan Nestorius itu diperdebatkan, hanya bahasa populernya itu yang tertangkap ya, Theotokos, Mother of God, begitu ya. Karena kita juga melihat, Bapak Ibu udah baca juga ya bukunya Reza Aslan, ya, No God But God, yang di dalam paragraf yang ini menceritakan sejarah ya bahwa kata Allah sendiri itu sebenarnya tadinya sudah ada sebelum zaman Muhammad, menjadi bagian di dalam apa hierarki politeistik di Jazirah Arab ya. Tetapi Allah itu adalah Allah yang disebut Allah itu yang paling tinggi ya, dan Allah yang di Jazirah Arab dalam konteks politeis itu punya anak-anak ya, yaitu Alat, Al-Uzza dan Manat begitu ya. Ini baik scholars yang mungkin lebih kontekstualis seperti Reza Aslan ya atau yang lebih tradisional menerima sih pemahaman historical development yang semacam ini. Begitu ya. Jadi ini bukan hal yang oh gara-gara Reza Aslan lebih historical, critical, lebih kontekstualis, maka dia menjelaskan backgroundnya semacam ini ya. Ini cukup tradisional sebenarnya, ya. Tidak melulu harus apa muncul dari pemahaman historical critical seperti yang berusaha di apa di pendekatannya dipakai oleh Reza Aslan begitu. Nah, kalau surah Al-Maidah 116 itu tadi mengkritisi ya, dan terutama yang dikritisi adalah politeis.
Eh, maka sebenarnya juga tidak salah ya karena eh, kekristenan juga menolak politeisme kok. Gitu ya, karena Tritunggal itu kan sebenarnya monoteistik begitu ya. Dan kalau mengkritisi semacam karikatur yang muncul dari pemahaman kelompok Nestorian juga tidak salah ya karena itu bukan posisi yang dipegang oleh Cyril ya, melainkan juga ditolak begitu ya. Hanya labeling dari kelompok Nestorian itu mungkin menghasilkan pemahaman Tritunggal yang semacam itu pun ditolak oleh orang Kristen. Jadi di dalam hal ini sebenarnya kalau kita mau generous ya, eh, Quran bisa kita lihat ada background historicalnya mengapa ayatnya seperti itu ya. Eh, jadi tidak bisa mengklaim langsung bahwa Islam agak sembarangan atau apa enggak ya, punya akurasi yang muncul dari historical background juga begitu ya. Namun yang ditolak atau dikritisi oleh Al-Maidah 116 itu juga ditolak oleh kekristenan ortodoks sebenarnya. Ya, tapi karena interaksi sejarah itu begitu rumit, maka munculnya ayatnya seperti demikian. Nah, kalau kalau pemahaman eh, kontekstual historical backgroundnya semacam itu ya, maka ada tempat ya untuk orang Kristen dan orang Muslim itu duduk bersama, terus ngobrol, terus gimana ya kita memahami sama-sama pemahaman agama kita tanpa kita terlalu jadi konfrontatif di awal karena langsung all or nothing gitu ya. Kamu sama sekali salah, cuman saya yang benar saja ya. Dan kalau kamu yang benar, saya sama sekali salah begitu ya. Itu jadi nggak ada tempat ngobrolnya sama sekali gitu. Ya. Nah, mungkin sejauh ini dulu ada komentar atau pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Ada komentar, pertanyaan? Biasanya baik baik Muslim scholars maupun yang Kristen ya menerima juga interaksi antara, karena memang well known ya kelompok Nestorius itu, yang Nestorian itu akhirnya terpaksa mengungsi ya karena persekusi dan lain sebagainya ke Jazirah Arab. Sekarang tuh gereja yang Nestorian itu masih ada ya di modern, itu gereja Ortodoks Assyria Timur. Ya jadi memang berkembang di daerah Irak ya, di Baghdad ya, dan di Persia begitu ya. Dan itu kan daerah-daerah yang dimana perkembangan Islam juga sangat sangat pesat begitu ya. Jadi eh, apa eh, hipotesis yang semacam itu ya memang masuk akal, dan interaksi antara kelompok-kelompok Nestorius dan di Jazirah Arab dengan komunitas Islam juga apa di bisa dilihat secara historical, itu punya banyak bukti-bukti ya, bahkan secara modern gereja yang muncul dari pemahaman Nestorian itu ya, gereja Assyria Timur masih ada gitu ya. Jadi penjelasannya sebenarnya cukup cukup ini ya, cukup lengkap. Hanya mungkin kalau secara akademis memang harus dilengkapi ya dengan telaah tekstual yang menunjukkan ya kemungkinan hipotesis semacam itu probabilitasnya besar gitu ya. Nah, ini ada yang komentar-komentar nih di chat. Pak Julius bilang saya pernah nyobain, Pak. Itu maksudnya apa ya? Kayak gereja Nestorian itu. Oh, pernah ke gereja Nestorian maksudnya, Pak Julius. Di Bandung ada cabangnya. Ah, di Bandung ada cabangnya. Hmm. Oh, oke oke. Kok bisa tahu itu gereja Nestorian, Pak? Ada anak pemuda saya ingin coba-coba, jadi saya temenin. Jadi saya juga baru tahu di situ. Oh, tapi maksudnya di jemaatnya ada yang kasih tahu, ini kami gereja Nestorian gitu. Pemimpinnya yang ngomong. Ada ikonografinya, eh, lukisan Nestoriannya itu. Oh, lukisan wajah Nestorius itu di Eh, eh, ikonografinya. ya, Nestorius itu terus diarak-arak gitulah.
Oh, terus terasa nggak Pak di dalam liturgi atau pengajarannya apa Nestorianismenya itu terasa nggak? Oh ya, saya ngantuk, Pak. 3 jam soalnya. Itu karena kurang tidur Pak, bukan karena pengajaran. Bukan, itu 3 jam nggak berhenti ngechanting terus, Pak. Baca, Oh, baca, chanting. ngechanting tapi baca baca teksnya gitu di apa kayak di fotokopi. Jadi kita membaca itu dari awal sampai akhir selama 3 jam. Jadi saya nggak bisa analisa. Itu berbahasa Yunani ya Pak ya, Indo, ininya. udah Indonesia, Pak. Oh, udah Indonesia. Ada kemungkinan itu Ortodoks Timur nggak Pak? Bukan mesti Nestorian. Nah, mungkin Ortodoks Timur, tapi pemimpinnya bilang ini apa Bapak Gereja Nestorian, dia bilang gitu. Oh, oke oke oke. Jadi kalau masuk harus cium fotonya. Oh, oke Jadi oke. kayak gitu-gitu lah, unik juga sih. Hehehe. Jadi Tapi kalau saya, mau mau tahu detail ajarannya mungkin datang lagi terus ngobrol lagi Pak sama pendetanya ya. iya mungkin ada yang mau nyoba. Dan ngobrolnya mungkin harus sama pendetanya kali bukan sama jemaatnya karena kalau mau tahu lika-liku pemahaman teologisnya kan kalau sama jemaat dia taunya cuma datang ke gereja terus ikut ibadahnya aja ya kan. Nah, yang pendetanya itu kebetulan ya saya ajak ngobrol, cuma kayak gak nyambung, Pak. Oh. Kayak Heeh. lebih diem, terus apa ya? Saya juga bingung mau ngomong apa gitu. Iya Ya iya karena iya. karena saya pikir cuma saya belajar ya nggak banyak tanya juga akhirnya. Oh, oke oke. Iya iya. Interesting sih karena bisa aja Nestorius yang apa di awal itu sampai yang zaman sekarang tetap ada perubahan pemahaman teologis ya waktu diwarisi di gereja lokal yang ada di sana gitu ya. Heeh. Iya, thank you Pak. Nanti bisa saling tukar menukar informasi kali yang ke Bandung terus pengen coba ngobrol sama gereja Nestorian bisa kontak ke Pak Julius. Ya, ini Bu Cetri bilang ada kemungkinan itu Ortodoks Timur yang model usia ya. Tapi ya kalau sampai pendetanya apa mengklaim bahwa kita mewarisi tradisi Nestorius ya berarti harus ngobrol sama pendetanya sih untuk tahu detailnya. Ya. Hmm. Heeh. Nah, coba kita lanjut lagi ya. Ada atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, kita coba lanjut dikit ya. eh Nah, waktu kita baca Resa Aslan ya minggu lalu ya, saya baca texting Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tuh cukup bergumul ya dengan problem bahwa historical critical method itu ya, yang menggali historical background dan sebagainya, itu mungkin buat yang kalangan yang tradisional itu agak menghasilkan shock ya, eh, syak wasangka gitu karena kok kayak keagamaan itu hanya dibahas dari sisi kemanusiaannya ya, mengapa apa Muhammad itu menghasilkan pembaharuan memang di Mekah begitu ya, lalu ada efek-efek sosioekonominya yang muncul begitu ya. Dan kalau Reza Aslan nulis tentang Yesus ya, misalnya tentang Zealot gitu ya, itu juga jadi semacam bahan perdebatan, diskusi karena kok kayak cuman aspek kemanusiaannya aja yang dilihat ya bahwa ada kelompok-kelompok Zealot memang di apa Israel di abad pertama itu yang berusaha melawan Imperium Romawi. Lalu Yesus itu masuk ke dalam salah satu kelompok itu begitu ya dengan seluruh tantangan sosioekonominya begitu ya. Nah, jadi sering Reza Aslan itu didiskualifikasi begitu aja karena terasa pendekatannya sangat ini ya, sangat sekuler begitu ya. Nah, apa? Mungkin sih kita bisa berusaha juga generous ya terhadap apa scholars yang pendekatannya seperti Reza Aslan karena Reza Aslan juga tidak secara eksplisit menolak ya bahwa Tuhan bekerja dan campur tangan begitu ya. Hanya dia fokus ya bahwa ini ada aspek-aspek sosioekonominya nih yang terjadi juga walaupun kita bicara tentang keagamaan begitu ya. Karena simply Tuhan bekerjanya di tengah-tengah sejarah manusia begitu ya. Dan kalau
orang Kristen sebenarnya pemahamannya juga inkarnasional begitu ya, bahwa ya Tuhan sendiri juga jadi manusia ya, dan bergulat di tengah-tengah kemanusiaan itu ya, dan memahami apa artinya menjadi seorang manusia hidup di dalam sejarah begitu ya. Maka sebenarnya tidak ada masalah juga ya bahwa kita melakukan analisis yang lebih apa, ada kontekstual backgroundnya begitu ya. Tidak berarti kalau melakukan analisis dari sisi pendekatan semacam itu kita menolak semua apa pembicaraan tentang Tuhan dan tentang pekerjaan Allah di dalam sejarah kemanusiaan begitu ya. Nah, mungkin sebagai catatan ya, kadang-kadang ada perasaan bahwa pemahaman yang tradisional itu bisa resah ya di dalam pemahaman yang lebih apa historical critical, karena yang historical critical sering dimaknai sebagai pendekatan liberal yang dikembangkan untuk melawan Tuhan dari awal gitu ya. Nah, itu mungkin kebawa ya dari zaman teolog-teolog modern ya yang apa di label liberal ya. Nah, tapi sekarang zamannya sebenarnya udah bergerak ya ke arah postmodernisme, postliberalisme gitu ya. Sehingga apa eh, perseteruan perang dingin yang dipahami gereja tradisional itu mungkin sudah agak di masa lalu. Ya, perkembangan-perkembangan kita udah ada yang lebih lebih up to date begitu ya. Saya sendiri pernah ya di dalam satu sesi di Scripture Union waktu itu sesinya mendiskusikan soal 7 perkataan salib gitu ya. Masih ada rekamannya di channel YouTube-nya Scripture Union kalau mau dilihat ya. eh Waktu itu saya bilangnya begini ya, di dalam 7 perkataan salib itu sebenarnya tidak ada penulis Injil satupun yang menulis perkataan salib Yesus itu ada 7. Ya karena itu kan dirangkum ya dari Matius, Markus, Lukas gitu ya, terus dijadikan apa semacam oh ada 7 ya, terus maka ada 7 perkataan salib gitu ya. Padahal masing-masing penulis itu menyebutnya nggak 7 ya. Dan waktu itu yang ditugaskan ke saya adalah salah satu perkataan salib yang dari Lukas. Jadi saya tuh berusaha membahasnya dari sisi teologi Lukas gitu ya, dan bagaimana beberapa perkataan salib yang muncul dari Lukas itu muncul dengan motif teologis tertentu yang kalau kita pahami eh, terlepas dari Injil sinopsis yang lain ya, mungkin kita lebih bisa paham apa yang berusaha dilakukan Lukas di dalam narasinya gitu ya. Nah, yang saya terkejut ya di akhir sesi itu begitu ada tanya jawab ya, salah satu moderatornya itu tanya, loh Bapak cerita terus ya bahwa Lukas ini menulis demikian, pemahamannya seperti ini, message-nya seperti itu. Jadi sebenarnya firman itu ditulis oleh Lukas atau oleh Tuhan gitu ya. Maksudnya efek ilahinya atau efek manusianya yang besar gitu ya. Ya, buat saya pertanyaan semacam itu jawabannya sangat simpel ya, dua-duanya begitu ya. Dan membahas yang satu untuk menerangkan semacam historical backgroundnya tidak berarti menganulir yang lain begitu ya. Nah, tapi rupanya proses berpikir eksegese yang semacam itu bisa mengejutkan buat yang mendengarkannya dan membuat resah sehingga perlu dikonfirmasi. Ini Pak Yani liberal atau bukan gitu ya kali ya. Atau mungkin juga itu menyuarakan semacam apa pertanyaan yang bergema di ruangan ya, yang mungkin pendengar yang lain ya nggak mesti yang bertanya ke saya itu yang apa punya original question itu ya, tapi disuarakan gitu ya, karena kok ini cara pembahasannya nggak tradisional ya, bukannya udah perkataan salib itu 7 ya udah selesai kan gitu ya, diterima aja gitu, kenapa harus menjadi permasalahan bahwa hanya apa tidak ada penulis Injil satupun yang menulis 7 ya, melainkan kita tuh sebenarnya melihat dari kacamata-kacamata tertentu yang bisa punya pemahaman teologis tertentu, yang setiap penulis Injil itu punya pesan yang khusus sebenarnya begitu ya. Nah, itu begitu aja bisa bisa cukup mengejutkan ya. Sehingga saya memahami sih baca texting Bapak Ibu ya, bahwa terhadap penulis yang kayak Reza Aslan gitu ya, apalagi dia pindah-pindah agama gitu ya. Eh, Mudanya Islam jadi Kristen balik lagi Islam ya, ini dasar nih scholars pimplan ya, lihat aja didikan Harvard gitu ya, terus kita langsung antipati gitu ya. Nah, saya sih sangat seneng ya baca Reza Aslan.
karena dia tetap tafsir eksegese sosio historical backgroundnya itu interesting ya. Tentu Bapak Ibu bisa setuju bisa nggak setuju ya. Saya rasa kebanyakan yang tradisional memang akan melihat Reza Aslan mengejutkan ya. Misalnya dia bilang bahwa tampaknya nggak mungkin Muhammad itu buta huruf. Ya karena kan dia pedagang ya, dan dia pedagang yang baik begitu ya. Nanti kalau dia baca bond atau kwitansi gimana gitu ya, misalnya catatan-catatan perdagangannya itu ya. Sehingga bagian ayat Quran yang secara tradisional itu dianggap bilang bahwa Muhammad itu buta huruf ya. Buat Reza Aslan itu dibacanya mungkin lebih lebih mungkin adalah maksudnya Muhammad itu nabi dari kaum yang tidak berkitab. Begitu daripada bilang bahwa Muhammad itu buta huruf begitu. Nah, itu aja bisa sangat ini ya kontroversial di kalangan yang tradisional ya karena buat pemahaman tradisional satu-satunya mukjizat yang dilakukan Muhammad adalah Quran gitu ya. Kenapa? Karena dia buta huruf begitu ya. Sementara Quran itu turun dari sorga begitu saja padahal Muhammad buta huruf gitu. Jadi ada semacam penghargaan yang tinggi ya terhadap Quran terkait dengan tafsir bahwa Muhammad itu buta huruf gitu. Nah, tapi Reza Aslan bukan satu-satunya sih yang mempertanyakan tafsir itu ya. Banyak juga scholars Muslim yang lain yang bilang ya mungkin sih sebenarnya Muhammad itu tidak buta huruf ya seperti yang klaim dari pandangan yang tradisional begitu aja karena toh memang harus harus berdagang sehingga bisa ada tafsir-tafsir lainnya terhadap ayat Quran yang itu gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu berhasil generous ya terhadap Reza Aslan ya, mungkin Bapak Ibu juga jadi lebih bisa memahami approach-nya Nabil Qureshi ya. Ini ya, kita coba bahas. Oh, sebelum Nabil Qureshi ada ini ya. Ini mungkin sedikit ya. Ini juga terkait debat Nabil Qureshi dan Syabir Ali ya. Bapak Ibu kalau yang menonton debat itu ya. Persoalan Tritunggal juga. Dan Nabil itu berusaha mengangkat sejarah inkuisisi pertama di Islam ini ya. Ini ada bukunya, saya udah pasang di gudang buku juga di G-Class kalau Bapak Ibu mau baca ya Inquisition in Early Islam karangan John Turner begitu ya. eh ini ada ini bukan paragraf kutipan langsung dari bukunya ya, tapi penjelasan tentang sejarah itu ya bahwa ada kelompok Mutazila ini yang kebetulan kelompok penguasa ya di dalam dinasti Abbasid itu penguasanya Khalifah Al-Mamun. Perdebatannya adalah apakah Quran itu adalah makhluk ciptaan ya tidak kekal atau kekal gitu ya. Lawannya kelompok Mu'tazilah ini Ahmad bin Hanbal dan kelompok dari bin Hanbal ini ditangkap, dipenjara, disiksa ya. Jadi diinkuisisi ya istilahnya ya. Jadi inkuisisi itu adalah penggunaan power ya untuk mensupres ya, menekan kelompok yang dianggap berpandangan sesat begitu ya. Dan di dalam perdebatan ini antara Mutazila dan kelompok dari Ahmad bin Hanbal begitu ya. Nah, lalu setelah kekuasaannya Khalifah Al-Mamun ini lewat ya, kekuasaannya diteruskan oleh Al-Mutawakil. Nah, Al-Mutawakil ini menghentikan inkuisisi ya. Dan di dalam perkembangan berikutnya yang mewarisi tradisi dari Hanbali ini ya, kelompok Asy'ariyah ini yang menjadi pemahaman mainstream Sunni ya bahwa Quran itu kekal dan rasionalisme Mu'tazilah itu ditolak begitu ya. Karena secara rasional sebenarnya kelompok Mu'tazilah ini berusaha melindungi tauhid juga, cuman secara rasional jadi kalau tauhid tauhid itu Allah itu kekal dan hanya satu-satunya, berarti Quran nggak boleh kekal. Berarti cuma ada satu entitas yang boleh kekal dan Quran itu ciptaan, begitu ya. Nah, tapi apa itu dia anggap sebagai mekanisme rasional ya, membuat sistem pemahaman logis ya, dan itulah standar tertingginya. Sedangkan ada pemahaman tradisi ya yang muncul dari kelompok Hanbali ini yang bilang bahwa Quran itu kekal kok karena Quran itu atribut Allah ya adalah firman Allah begitu ya.
Sehingga akhirnya yang lebih menghargai tradisi bukan rasionalisme semata yang memenangkan perdebatan ini. Walaupun yang rasionalis Mu'tazilah itu pakai power ya untuk mensupres kelompok lawannya di awal ya. Jadi sejarah ini buat saya juga menarik ya dan mungkin memberikan pelajaran-pelajaran ya buat Bapak Ibu di dalam pemahaman agama dan gimana mempraktekkan pemahaman agama ya. Paling tidak di dalam sejarah inkuisisi ini penggunaan power atau violence ya, inkuisisi itu tidak menang ya sehingga jangan menyangka ya bahwa mumpung kita lagi pegang power ya, kita tindas saja pihak yang berpandangan lain, maka itu pasti akan memastikan pandangan kita akan mendominasi sejarah kelompok keagamaan kita ya. Terbukti tidak benar ya. Dan mungkin malah karena apa kekejaman penindasan itu akan mengakibatkan antipati yang bisa jadi memukul balik ya. Mungkin dalam hal ini yang terjadi seperti demikian ya sehingga kelompok Asariyah ini yang lebih menerima sumbangan tradisi begitu ya yang nggak semata-mata logika rasionalisme itu yang lebih diterima dan menjadi arus utama teologi Sunni. Lebih-lebih kelompok Asariyah ini nggak main power ya untuk menindas kelompok yang lain gitu ya. Jadi jangan-jangan kalau Bapak Ibu beraspirasi berapologetika atau mengamalkan agama begitu ya yang kasus yang ini memberikan pelajaran juga buat kita ya bagaimana melakukannya dengan baik ya. Jadi katakanlah di Indonesia yang jadi mayoritas itu Kristen entah kapan gitu ya. eh, itu tetap tidak boleh menindas kelompok yang lain ya atau memban begitu aja kelompok yang lain itu ya karena eh, hal-hal yang semacam itu kan dilakukan ya di zaman kolonial ya penjajah-penjajah itu kan kebanyakan Kristen ya terus lihat negara jajahan yang jadi Kristen gitu ya berapa banyak ya gitu ya dan berapa banyak juga yang mengembangkan kepahitan ya karena ditodong senjata terus disuruh convert begitu ya apalagi diperbudak ya terus di dikenai berbagai kekejaman begitu ya. Itu negara-negara Afrika banyak yang bisa bersaksi demikian ya, negara-negara Amerika Selatan juga ya, bahkan di Asia juga begitu ya. Jadi kekerasan itu nggak akan nggak akan ada gunanya ya, apalagi kekristenan itu juga mendahulukan cinta kasih. Kalau cara penyebaran agamanya semacam itu ya opresif, itu udah pasti nasibnya tidak akan baik begitu ya dan fenomena dan kasus di agama lain ya juga ternyata memberikan kita pelajaran yang senada begitu ya sehingga belajar dari sejarah-sejarah agama lain pun kita bisa mengambil banyak manfaat. Nah, kita kembali ke persoalan historical critical itu ya. Ini kasus perdebatan teologis yang kedua ya yang muncul yang menjadi bahan bacaan Bapak Ibu minggu ini ya sebenarnya ya. Saya ambilkan dari Nabil Qureshi ya bukunya No God But One. Cukup banyak yang baca ya karena cukup digemari ya. Juga diskusi-diskusinya, argumentasinya baik yang dari sisi Kristen maupun Islam bisa sama-sama mengapresiasi karena Nabil Qureshi ini tadinya Islam terus convert jadi Kristen begitu ya. Waktu dia meninggal dia lagi bikin PhD sebenarnya di Oxford eh, apa eh, bidangnya dia Biblika Perjanjian Baru ya tapi dia keburu sakit terus meninggal gitu ya belum sempat lulus dari Oxford gitu. Nah ayat yang diperdebatkan ini ya dari Anisa 157 persoalannya adalah di dalam tradisi Kristen Yesus itu disalib dan bangkit dan itu menjadi semacam basis untuk pemahaman iman Kristiani begitu ya. Sedangkan Anisa 157 ini bilang ya dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih ya ini maksudnya orang-orang Yahudi begitu ya yang dikritisi ya yang mengklaim telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasul Allah padahal mereka tidak membunuhnya tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
Dan di dalam pemahaman tradisional Islam, ini kalau kita baca ya di apa? Oh sorry, ada di web Quran.id ya. Saya nggak copas ke slide saya, tapi bisa dicek di internet ya, webquran.id itu ada tafsir Kemenak bahwa yang disalibkan itu Yudas Iskariot ya. Jadi tampaknya itu pemahaman yang cukup tradisional dan dikonfirmasi oleh Kementerian Agama di Indonesia ya. Jadi biasanya kalau tafsir Kemenak berarti sebagian besar lah umat Islam yang tradisional itu memegang pemahaman itu karena kan resmi ya kalau dari Kemenak begitu ya. Nah, eh, kalau Bapak Ibu baca ya di bukunya Nabil Qureshi ya, argumen Nabil tuh cukup sederhana ya. Cuman dia memainkan historical critical argument. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dari awal antipati ya terhadap eh, historical critical thinking gitu ya, dan menganggap itu liberal ya, penulis kayak Aslan atau apa gitu ya. Maka di dalam bagiannya ini Nabil Qureshi itu pakai critical historical ya, karena dia bilang secara sejarah begitu ya. Kalau kita lihat sejarawan-sejarawan yang menulis ya atau meneliti tentang kehidupan Yesus ya, hampir semuanya setuju bahwa Yesus itu dihukum mati dan disalib gitu ya, sehingga secara historical eh, Nabil itu bertumpu di dalam banyak evidence sejarah yang kuat begitu ya. Lalu juga ya pendekatan historical critical itu punya punya apa angle-angle tertentu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu perhatikan ada kelompok-kelompok yang eh, teolog yang menamai diri mereka historical Jesus ya, yang berusaha baca Alkitab itu terus memilah-milah yang mana yang historical secara historik kuat, yang mana yang lemah ya. Nah kelompok ini nggak disukai sih sama yang tradisional ya karena dianggap itu liberal ya. Lihat aja baca Alkitab berusaha pilih-pilih ya yang mana historical yang mana yang bukan ya. Berarti kan yang bukan historical terus mau mau berusaha ditolak ya. Misalnya sebagian besar tentang mukjizat atau apa ditolak ya oleh kelompok historical Jesus ini. Nah, tapi yang interestingnya adalah kelompok historical Jesus ini mengembangkan semacam kriteria-kriteria. Jadi yang mana yang kita bisa meyakini bahwa ini secara historical itu kuat. Nah, salah satu kriteria mereka ya adalah multiple witness. Ya, jadi kalau ada apa eh, kesaksian yang bukan muncul dari satu orang aja, melainkan berganda, ya, dan dari pihak-pihak yang secara umum mungkin nggak akan bekerja sama ya, misalnya historian dari kubu yang kiri dan dari kubu yang kanan sama-sama bilang bahwa Yesus itu mati disalib gitu ya, maka itu kuat ya karena multiple witness ya, multiple historical account gitu ya. Di dalam pemahaman yang demikian justru kalau cerita Injil itu ada beberapa historical account sekaligus ya itu malah 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 kuat ya. Kalau cuma satu ya kita nggak tahu nih ini penulis yang ini fiksi atau enggak gitu ya. Tapi kalau ada beberapa bahkan ada semacam extra canonical witness begitu ya dari historian seperti Josephus atau apa yang menulis juga tentang ini ada kelompok Yesus begitu ya. eh Maka secara historical itu jadi kuat. Nah, selain multiple witness itu, kriteria lain yang dipakai ya oleh kelompok historical Jesus adalah kalau hal itu memalukan dan nggak ada keuntungannya ya buat kelompok itu ya, terus tapi tertulis ya, itu kemungkinan historically kuat. Ya, misalnya Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Apa untungnya buat kelompok Yesus ya? Bukan kesannya jadi Yesus itu muridnya Yohanes Pembaptis gitu ya. Jadi itu mungkin historically very strong gitu ya. Terus juga misalnya apa? Kenapa ya witness yang pertama ke kuburannya Yesus itu perempuan? Padahal kan perempuan di dalam budaya yang patriarki itu witnessnya nggak berharga ya. Ini justru kelompok masyarakat kelas 2 nih yang jadi witness pertama nih ke kuburan begitu ya. Nah itu juga mungkin historical kuat tuh. Jadi memang terjadinya seperti itu tuh. Karena kalau kalau saya pingin bikin account yang
meyakinkan gitu ya, saya akan hapus bagian itu terus saya rubah ke siapa gitu, Petrus yang pertama kali ke kuburan atau siapa, karena Petrus bisa dipercaya ya dia murid paling tua gitu misalnya ya, tapi ini perempuan-perempuan ya malah yang ini ya, yang menangis-nangis cengeng itu begitu ya, mereka saksi-saksi pertama begitu ya. Makanya sebenarnya kalau membaca Injil ya dan surat-surat Paulus sebenarnya cukup sulit ya memakai Injil dan surat Paulus itu membangun budaya yang patriarki di gereja modern. Karena sebenarnya historically di awal penulis-penulis Injil maupun Paulus ya itu sebenarnya cukup feminis ya. Karena mereka mengambil aja account begitu aja ya tentang peran penting dari perempuan-perempuan di dalam gereja mula-mula itu gitu. Cuma nanti makin ke belakang ya di dalam budaya yang patriarki yang jadi diutamakan laki-laki gitu ya. Jadi perempuan walaupun pinter khotbah atau apa nggak boleh jadi pendeta gitu misalnya. Kenapa? Karena udah diciptakan dari awal laki-laki lebih tinggi begitu ya. Walaupun dibilang setara tapi ada perbedaan role. Pokoknya wanita nggak boleh lah jadi pendeta gitu misalnya ya. Nah, tapi penulis-penulis Injil dan penulis Alkitab mungkin tidak semudah itu ya di apa dikategorikan atau dibaca sebagai apa budaya yang patriarki gitu. Tapi penafsir-penafsirannya memang bisa muncul dari konteks historical background yang semacam itu sehingga kadang-kadang ada yang nuansanya seperti itu. Nah, cuma kalau account dari Alkitab itu memalukan atau sebenarnya lemah gitu ya buat buat kelompok yang apa menuliskan sejarah itu berarti sejarah itu real gitu ya. Bapak Ibu ingat mungkin video yang saya forward ke grup WA ya, waktu ditanya Peter Enns, kan padahal Peter Enns sangat historical critical ya, karena dia didikan Harvard kan ditanya, kenapa sih kamu nggak jadi ateis aja gitu ya, kenapa sih kamu nggak jadi agnostik aja gitu ya. Oh, Bart Ehrman aja ngakunya agnostik ya. Kok Peter Enns kamu nggak jadi ateis? Peter Enns jawabnya apa? Peter Enns tuh bilang ya, karena kisah Yesus itu ya lambangnya salib begitu ya, padahal salib itu kan nggak menguntungkan begitu ya. Apa apa untungnya gitu ya punya semacam simbolisme agama yang pemimpin agamanya itu kriminal gitu ya, salib gitu ya. Dan berarti kalau kalau seperti itu ya pemahaman sejarahnya ya, saya yakin ini real gitu ya. Jadi dia nggak mau jadi ateis. Ya cuman dia baca Alkitabnya dengan berbagai metodologi yang lebih lebih modern begitu ya. Kadang-kadang buat yang tradisional agak terkejut ya kalau baca baca Peter Enns gitu karena historiografi dia itu bisa dibilang lebih postmodern begitu ya. Nah, jadi apa? Di dalam hal ini ya, Nabil Qureshi itu justru memakai argumen-argumen historical critical. Ya, dia bilang bahwa ini kan penyaliban ini apa witnessnya banyak ya, historian-historian di seluruh dunia mengakui bahwa Yesus disalib. Lagi pula buat kelompok Yesus bahwa Yesus disalib itu nggak menguntungkan ya, kalau dia jadi rabi besar di Bait Allah di Yerusalem terus diangkat jadi imam agung atau apa, mungkin cerita yang semacam itu lebih menguntungkan gitu ya. Kalau dia disalib jadi kriminal gitu ya, ya itu kisah yang berabe banget ya, sehingga tidak tidak ada alasan dari pendekatan historis kritis ya untuk meragukan kematian Yesus. Gitu ya, Nabil Qureshi itu pendekatannya seperti itu. Ya, jadi bayangin ya, ini dari kelompok Rafi Zacharias ya yang bisa dibilang cukup tradisional, tapi didikan Oxford gaya berargumentasinya itu memanfaatkan historical critical argument gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu juga baca Abdullah Said ya. Eh, ini bukunya udah saya pasang juga di gudang buku ya. Bukan yang cuplikan chapter yang apa saya coret-coret, tapi ada bukunya juga ya. Kalau Bapak Ibu mau baca topik-topik lain jadi bisa ya. Nah, ini chapter tentang penyaliban ya. Abdullah Said itu me- menggambarkan dulu semua penafsir-penafsir yang klasik ya. Itu rata-rata eh, menerima tafsir yang tradisional dari ayat Anisa itu begitu ya. Jadi bahwa Yesus itu tidak disalib digantikan oleh orang yang eh, diserupakan dengan Yesus begitu ya. Nah, tapi Said ini approach-nya juga kontekstualis ya, makanya bukunya judulnya adalah
Reading the Quran in the 21st Century, a Contextualist Approach begitu ya. Jadi dia modelnya juga tafsir kontekstual mirip sama Fazlur Rahman, mirip sama Nurcholis Majid begitu ya. Dan dia bilang ya di dalam bukunya itu kalau Bapak Ibu baca chapternya, sebenarnya dari sisi teologi Islam ya, bahwa ada nabi dibunuh ya, itu nggak mesti ditolak begitu aja secara teologis karena nggak ada keberatan teologisnya bahwa nabi itu dibunuh, disiksa, diperlakukan buruk ya. Bahkan kan di dalam sejarah Muhammad, Muhammad sendiri digituin. Ya, di Mekah itu ditekan oleh kelompok Quraisy dan lain sebagainya sehingga akhirnya harus hijrah ke Madinah begitu ya. Bahwa Nabi itu menerima perlakuan yang buruk itu nggak ada keberatan teologisnya. Ya, even Nabi itu mati begitu juga nggak ada keberatan teologisnya ya. Jadi sebenarnya nggak ada ya alasan teologis yang kuat untuk menolak penyaliban Yesus ya. Nah, eh, di terakhiran ini ya di bagian kesimpulan chapternya ya ini ada satu paragraf yang saya kutip di sini. Said itu berusaha menjelaskan lantas kenapa ayatnya jadi seperti itu ya Anisa 157 itu ya. Nah, menurut Said ya mungkin yang ditolak oleh ayat itu ya bukan teologinya kekristenan ya. Karena seolah-olah kalau menolak penyalipan berarti seluruh teologi Kristen itu ditolak. Nah, Abdullah Said bilang mungkin bukan begitu ya. Mungkin ayat itu adalah semacam kritik ya kepada komunitas Yahudi yang ada di Medina. Ya karena komunitas Yahudi itu terbiasa memperlakukan nabinya itu buruk ya dan terus mereka mengklaim telah membunuh Yesus begitu. Jadi yang dibantah orang-orang Yahudinya itu yang menjadi menyombongkan diri bahwa mereka telah membunuh Yesus begitu ya. Nah, jadi mungkin itu yang ditolak ya. Jadi bukan penyaliban Yesusnya ya. Lalu Abdullah Said itu bilang di dalam interaksi antara komunitas Muslim dan Kristen di Jazirah Arab mula-mula itu ya, mungkin ayat itu jadi semacam proof text yang penting ya untuk menolak kekristenan karena terkesan bahwa seluruh kekristenan jadi salah karena bertumpunya kepada peristiwa penyaliban ya sehingga ayat itu jadi gampang untuk dikutip satu ayat menumbangkan keseluruhan teologi ya padahal sebenarnya maksudnya bukan bukan itu dan yang dikritik mungkin komunitas Yahudi begitu ya bukan bukan orang Kristen tapi gampang dipakai ayatnya untuk membuktikan bahwa Islam yang benar dan otentik gitu ya karena menolak basis penyalipan yang tampaknya sangat krusial ya sangat penting di dalam teologi Kristen ya sehingga tapi saya juga mencatat ya bukti-bukti tekstual untuk ayat itu sebenarnya atau untuk tafsirnya ya tidak kuat ya sehingga eh, apa ayat-ayat atau teks ya yang meragukan penyaliban itu munculnya biasanya dari generasi kedua eh, komunitas Muslim begitu. Jadi ini juga berarti Abdullah Said pakai ini ya kriteria historical criticism juga bahwa teks-teks yang lebih late ya apalagi udah 2 abad lebih begitu ya eh, terkait dengan sejarah mula-mula begitu kalau udah telat 2 abad maka mungkin udah lebih nggak reliable begitu. Jadi di dalam paragraf singkat ini Said itu menunjukkan mungkin sebenarnya yang diinginkan oleh ayat itu adalah mengkritisi kelompok Yahudinya bukan secara langsung teologi kekristenan. Bukti tekstualnya kurang dan sebenarnya tidak ada alasan teologis untuk meragukan kematian Yesus dan penyaliban Yesus begitu ya. Jadi Abdullah Said cukup terbuka ya dengan pakai metode historical criticism juga ya layaknya scholars yang belajar secara akademis kuat gitu ya. Lalu berusaha menyajikan tafsir yang lebih simpatik ya terhadap ayat itu. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu lihat contoh-contoh itu ya dan menyadari semacam metodologi berteologi mereka ya, range-nya luas ya.
Mereka memahami yang tradisional, menghormati juga teologi-teologi yang tradisional, tapi juga tidak tabu ya memakai historical criticism, contextual interpretation ya. Lalu mereka membuka jalan ya terhadap jembatan-jembatan pemahaman ya sehingga dari Islam maupun Kristen itu bisa saling ngobrol gitu ya. Ini upaya-upaya berteologi tingkat tinggi sebenarnya ya yang butuh semacam latihan tafsir dan teologi yang kuat ya, tetapi juga didorong oleh motivasi untuk menjalin persahabatan. Ya, saya rasa kita jarang ya melihat approach berteologi yang demikian karena kalau kita teologinya jago kandang gitu ya, kita tuh selalu punya kecenderungan ingin mengkonfirmasi kelompok kita sendiri, nggak peduli kelompok yang lain, dia sesama sebangsa setanah air atau sesama saudara seiman bahkan ya, tapi dia dari kelompok yang lain bisa kena sikut juga gitu ya, karena kita nggak terbiasa berteologi yang bersahabat. Nah, dari Bapak Ibu ada pertanyaan, komentar, silakan. Coba saya lihat pertanyaan yang beredar di texting ya. Ini ada Bu Irma, cukup detail textingnya ya. Sering menang nih Bu Irma terakhir-terakhir ini ya. Terus ada 3 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya juga bukan cuma satu ya, terus beberapa biasanya asik-asik ya. Jadi coba kita lihat ya. Apakah dengan membuka kemungkinan bahwa Isa benar-benar wafat di salib tidak bertentangan dengan prinsip tauhid atau keunikan risalah Islam? Nah, kalau cuman perkara kematian di salibnya saja ya, bukan bangunan teologis yang lebih luas, mungkin nggak secara langsung bersentuhan sama tauhid sih kalau pertanyaannya itu ya. eh Kalau terhadap pemahaman Islam tradisional bisa ada ketegangan, mungkin iya sih. Ya karena eh, yang tradisional pasti lebih senang dengan warisan tradisinya ya. Mungkin juga yang pemahaman tradisional bisa tidak bersentuhan ya dengan metode-metode yang biasa dipakai akademisi ya, kecuali dia belajar ya spesial begitu ya. Jadi bisa bisa aja sih ada ketegangannya. Sama juga kayak Bapak Ibu kalau baca Bud Ehrman atau Peter Enns tiba-tiba kaget-kaget gitu ya. Karena kan ini di level akademisi Princeton Harvard gitu ya. Even Bapak Ibu kuliah di seminari aja bisa kaget ya baca buku-buku itu gitu ya. Eh, jadi bisa aja ada ketegangan dengan pemahaman yang tradisional sih. Nah, tinggal memang bagaimana kita menavigasinya ya. Eh, dan tokoh-tokoh seperti Nurcholish Madjid atau Gus Dur ya, mereka sangat dihormati juga karena mereka paham juga sih pemahaman yang tradisional itu ya, sehingga mereka bisa menjadi semacam perekat ya antara berbagai kelompok dan golongan ya. Karena tafsir mereka itu walaupun seperti Nurcholish Madjid itu dididiknya di Chicago University ya, muridnya Fazlur Rahman ya, sangat modernis sebenarnya, tapi juga lahir dari pendidikan pesantren ya, sehingga dia juga sangat dihormati di kalangan tradisional. Ya. Biasanya kan yang bisa menghasilkan reformasi kan orang-orang yang semacam itu ya. Karena Bapak Ibu ingat Martin Luther itu rahib Katolik, dididik dengan keras di biara Augustinian, sehingga dia paham teologi Agustinus, tapi dia juga melempar tafsir yang relevan dan dibutuhkan di zamannya gitu ya. Calvin kan juga gitu ya. Lahir dia sangat menghormati Luther juga ya. Tapi dia juga merasa bahwa gereja Katolik perlu direformasi, terus dia buron ya lari ke Jenewa gitu ya. Tapi orang-orang itu ya bisa melakukan reformasi bukan dengan cara meninggalkan tradisi ya, melainkan mengakar dengan sangat dalam ke dalam tradisi, tapi membicarakan teologi sesuai dengan zamannya juga, tapi dengan pemahaman yang mendalam dari tradisi mereka gitu. Jadi bisa ada gesekan sih terhadap tradisi, tapi karena
yang melakukan reformasi biasanya punya akar tradisional yang kuat juga. Jadi persoalan tafsir itu bagaimana ya tafsir-tafsir mereka itu jadi bisa diterima oleh komunitas gitu ya. Pertanyaan berikutnya ya, Bu Irma ini bilang, sejauh mana pendekatan kontekstual Said tetap menjaga integritas makna literal teks Al-Quran? Nah, Said itu mungkin eh, salah satu sih ya dari beberapa ini ya eh, Muslim scholars yang gaya tafsirnya apa gaya tafsir akademisi terlatih begitu ya. Ada lagi kalau Bapak Ibu cari ada yang namanya Said Reynolds ya itu temannya Munim Siri ngajar di Notre Dame. Ada juga eh, Ayub ya namanya ya. Nah sebenarnya eh, banyak alternatif juga ya untuk memaknai ayat Anisa itu ya. Misalnya Reynolds itu cenderung bilang ya bahwa yang ditolak di ayat itu sebenarnya adalah bukan kematian fisik Yesus ya atau penyalibannya, melainkan makna spiritualnya gitu ya karena ayat itu tuh yang dikritisi adalah orang Yahudi yang menyombongkan diri bahwa mereka bisa ya menggagalkan Tuhan dengan membunuh nabi Tuhan gitu ya. Jadi makna spiritual itu yang ditolak tapi bukan peristiwa penyaliban atau kematian Yesusnya gitu. Jadi ada upaya tafsir yang semacam itu ya. Memang sih ini nggak literal amat ya. Jadi kalau Bu Irma bilang bagaimana eh, efeknya terhadap penghormatan terhadap pembacaannya literal gitu. Ini nggak literal amat ya, tapi dia masih menghormati teksnya bahwa gaya apa tafsirnya itu muncul dari teks ya. Teksnya bilang ini ada mereka yang menyombongkan diri apa telah membunuh Yesus gitu ya. Dan itu yang ditolak, itu yang dikritisi ya kesombongan rohani yang semacam itu. Itu dianggap serius teksnya ya, tapi nggak semata-mata tradisional begitu ya. Perkara seberapa literal itu selalu bisa jadi perdebatan ya, karena itu persoalan ranah tafsir ya, sama seperti Bapak Ibu waktu melihat kejadian mau seberapa literal begitu ya, itu juga mungkin apa variasi tafsirnya bisa banyak ya, seliteral apa. eh Iya, ini Bu Irma bilang. Jadi Said ini berusaha bikin adem dua kubu ya, Pak. Tampaknya begitu ya. Tampaknya kalau akademisi-akademisi yang benar-benar belajar ya, terus tahu apa apa kerumitan ya, intricacies dari interpretasi kitab suci ya. Terus mereka tiba-tiba sadar ya bahwa ya berantem-berantem itu nggak ada gunanya ya. Dan apa teologi itu tafsir itu bisa dipakai untuk menghasilkan perdamaian ya karena kan salamnya Islam juga assalamualaikum ya dan apa kekristenan juga memahami shalom ya memahami Yesus sebagai raja damai ya Prince of Peace gitu jadi itu sebenarnya langkah-langkah yang sangat natural yang muncul dari apa pemahaman agamanya tapi kita ini memang banyak egonya ya dan hidup bergelimang dosa ya nah dosa-dosa itu yang selalu mendorong kita ke kubu-kubu yang berbeda ya yang lebih konfrontatif, lebih suka berantem-berantem demi apa menegaskan kelompok sendiri dan sebagainya sih. Nah, ini pertanyaan ketiganya Bu Irma juga interesting ya. Dalam jangka panjang, apakah tafsir kontekstual seperti ini mampu membentuk epistemologi tafsir baru atau hanya menjadi kritik pinggiran terhadap warisan tafsir normatif? Nah, terus terang terhadap pertanyaan semacam ini sulit diprediksi ya. Jadi apakah ini kan tafsirnya kayaknya baru ya? eh, apa bisa jadi mainstream gitu atau terus-menerus jadi pinggiran gitu ya. Kalau kita lihat sejarah reformasi terus kita optimis ya bahwa Luther sama Calvin itu buron ya, pingin dibunuh gitu. Terus tiba-tiba sekarang jadi mainstream ya. eh Sekian puluh persen penduduk dunia beragama itu ya Kristen Protestan, maka kita bisa optimis sih bahwa perjuangan yang kelihatannya sangat sulit sekali di awal ya, tiba-tiba sekarang jadi mainstream ya. Dan tiba-tiba sekarang butuh direformasi lagi sih kali ya, karena ada beberapa pemahaman yang tradisional mungkin memang sudah butuh lagi ya berespons terhadap pekerjaan Allah kontemporer ya di tengah-tengah umatnya di Indonesia begitu.
Iya. Jadi sulit diprediksi Bu Irma, tapi kita bisa optimis karena sejarah menunjukkan demikian ya. Kalau kita mau lihat pemahaman Islam di Indonesia, Nurcholis Majid cukup diterima ya, walaupun di awal juga menghadapi kesulitan luar biasa Nurcholis Majid itu ya, karena tafsir-tafsirnya itu nggak terbiasa orang yang tradisional baca Quran tafsirnya seperti dia gitu ya. Nah tapi terus lama-lama jadi diterima ya dan sangat dihormati Nurcholis Majid sampai sekarang. Ya. Oke, begitu pertanyaan texting. Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar? Ini ada yang nulis di chat. Kalau untuk kaum tradisional, Said nggak disebut liberal karena tafsirnya ya Pak. Nah, nggak tahu ya saya ya seberapa yang tradisional menyebut Said itu liberal ya. Yang pasti dia memang akademisi yang terlatih ya. Apakah semua akademisi itu jadi dicemplungin ke kotak liberal? Mungkin sih, mungkin enggak ya, mungkin enggak. Karena kalau buku yang Bapak Ibu baca yang pertama dari Abdullah Said cenderung tradisional ya. Walaupun begitu Bapak Ibu lihat bagaimana apa Abdullah Said menerangkan tentang Fazlur Rahmat atau Ulil Abdallah atau apa ya, cukup simpatetik begitu ya. Mungkin Bapak Ibu udah menduga juga ini Abdullah Said cukup kontekstualis juga gitu ya. Tapi dia juga ini ya, eh, menunjukkan respek yang tinggi ya terhadap pemahaman-pemahaman tradisional di bukunya. Jadi mungkin sih dia bisa cukup diterima sih. Ya saya menduga ya Abdullah Said. Ya mungkin seperti Reza Aslan yang apa lebih didikan Harvard terus langsung historical critical begitu aja ya, lebih polos begitu ya, karena kan dia bukan teolog ya Reza Aslan ya, mungkin lebih lebih historian daripada teolog begitu. Itu mungkin lebih lebih sulit ditolak lebih sulit diterima sama yang tradisional dibanding Abdullah Said. Kalau Abdullah Said saya menduga lebih cenderung diterima sih. Bu Cetri angkat tangan silakan Bu. Oh, mungkin saya bukan mengomentari tentang Al-Quran atau ini ya Pak ya. Cuma apa memang ada fenomena manusia itu memang ada kecenderungan untuk menciptakan mitosnya sendiri kayaknya Pak. Jadi apa? Jadi makanya itu kenapa terutama yang apa ya untuk tokoh-tokoh yang memang eh, memang ya memang dihormati ya Pak ya. Itu kejadiannya juga banyak misalnya apa sih? Saya pernah dengar cerita tentang mungkin si Pitung ya yang memang orang biasa terus ada yang bilang ternyata dia itu dulu juga kayak ya bukan orang yang baik-baik banget gitu ya tapi ceritanya kan dia bisa bunuh banyak orang Belanda Kak dibikinnya tuh kayak setengah ya punya kekuatan khusus gitu loh Pak jadi ya mungkin itu mungkin saya nggak bilang kitab suci kayak gitu tapi memang kecenderungan manusia ada yang kayak gitu jadi kalau ada orang-orang yang nulis dari sisi sejarah itu membantu untuk menetralkan si menurut saya bukan menghilangkan dan saya nggak bilang bahwa yang apa nulis dalam sudut pandang itu kan semua POV menurut saya sudut pandang historis ataupun yang ini itu menurut saya dua-dua tuh ada sudut pandang sendiri yang menurut saya tuh suatu tambahan bisa bikin kita lebih nggak lebih ekstrim misalnya kita kadang-kadang kita kan melihatnya dari sisi Yesus tuh udah Tuhan ya setelah ribuan tahun kan udah pakem banget tapi jadi kita tuh nggak bisa ngeh kenapa orang Yahudi kok gitu banget ya tapi kalau kita ngelihat ya sejarah kan kita bisa ngerti banget empati itu. Ya waktu itu memang bukan gitu loh. Maksudnya nggak segampang itu terima gitu loh. Jadi Hmm. ya kecenderungan aduh aku salah ngomong juga. Maksudnya memang manusia ada kecenderungan untuk mungkin saya pakai bahasa mitosnya sendiri. Hmm. Ya, kalau saya pakai Nggak tahu. bahasa yang lebih netral ya, jadi manusia memang ada kecenderungan membentuk narasi untuk making sense apa yang dia alami atau apa yang dia yakini begitu ya. Narasi itu bisa muncul dalam bentuk historiografi ya, secara sejarah bagaimana munculnya hal-hal tertentu begitu ya. Jadi itu memang manusia itu makhluk narasi sih. Itu nggak bisa dibantah ya. Dan historiografi itu, historical account itu menolong kita untuk jadi punya jarak ya
Sehingga kalau kita punya jarak, ada kemungkinan kita lebih adem ya waktu memahami tertentu atau apa narasi yang berbeda dari kelompok kita gitu ya. Ya mungkin itu ya Bu Cetri ya yang ingin disampaikan ya. Mungkin ya, kalau bahasa yang netral dan halusnya, Pak. Sebagai kata mitos. Iya ya, mitos itu kan sangat bermuatan ya. Apa? Makanya Peter Enns juga suka dicurigai ya karena dia pakai kata itu juga. Oke, ada lagi komentar Bapak Ibu atau pertanyaan? Kita nih udah di penghujung waktu kita juga. Ada pertanyaan yang mendesak ingin dikatakan? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada, berarti kita sampai di sini ya recordingnya saya selesaikan di sini ya.